Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Cici Karoma, and now here my friends and I will present and share about the theme about working with course book. First of all, let me introduce ourselves of the group. The first one is Indah Rizky Julianti, Rizkyla Dewi Awan Sudatu, Rani Savitri, and the last one is myself, Cici Karoma. Okay, the first material is about aspects of course book. There are two aspects of course book. The first one is choosing a book, and the last one is planning your process through the book. Bagaimana cara kita memilih buku bacaan yang tepat untuk anak sejak dini? Yang pertama, kita bisa memilih buku yang disertai dengan gambar agar anak bisa lebih mudah memahami dan mengerti tentang materi. Misalnya kita bisa memberikan mereka buku dongeng dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa memilih buku yang memiliki ejaan kalimat yang pendek dan dapat dipahami oleh anak murid kita. Berikutnya ada manfaat atau kegunaan pada buku teks pelajaran, yaitu yang pertama, bisa memudahkan para pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran yang ada. Yang kedua, dapat menjadi pegangan setiap guru dalam menentukan metode pengajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, dapat memberikan kesempatan yang baik bagi setiap peserta didik dalam mengulangi pelajaran atau mempelajari sebuah materi yang baru. Dan yang terakhir ada sebagai referensi atau bahan rujukan yang digunakan oleh para peserta didik maupun juga pendidik. Yang berikutnya ada planning your process through the book. Di sini kita dapat merencanakan proses pembelajaran kita dengan buku teks, seperti misalnya pada pertemuan awal kita ingin mengajarkan kepada anak-anak tentang perkenalan nama misalnya. Kita bisa mulai dulu mengajarkan ke mereka dengan kita menulis dulu di papan tulis what is your name dan juga my name is. Lalu kita minta mereka untuk melakukannya secara berpasang-pasangan. Jadi aspek speaking, juga writing, reading, dan 4 skill yang harus dikuasai dalam bahasa Inggris bisa dapat mereka kuasai. Kemudian pada pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa merencanakan untuk mengajarkan tentang materi yang baru, misalkan tentang hobi dan lain-lain. Oke, sekian materi dari saya. The next material will be present by Rani Savitri. Okay, thank you. Here I will present the next material about the course book helps the teacher by providing. Yang pertama ada a clearly thought out program which is appropriately sequenced and structured to include progressive revision. Buku teks menyediakan model pembelajaran yang sudah terstruktur dan teruji agar bisa direvisi untuk masa yang akan datang. Yang kedua ada within the range of material that an individual teacher may be able to college. Seperti yang kita ketahui bahwa buku itu lebih dapat memberikan keefisienan terhadap para pendidik karena di dalamnya sudah mencakupi pelajaran yang sudah disesuaikan dengan kurikulum. Jadi kita sebagai guru dapat lebih menghemat waktu dan di dalam buku teks juga sudah merangkum materi yang lebih luas daripada jika kita harus mencarinya dengan sendiri gitu. Yang ketiga ada security. Poin security yang dimaksud adalah buku teks dapat memberikan panduan agar guru dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bisa dibilang untuk catatan rancangan hal yang mungkin terjadi sehingga guru bisa mempersiapkan diri dan peralatan yang dibutuhkan jikalau terjadi hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud tuh seperti apa sih? Misal kita tuh mengatasi anak-anak yang susah diatur dengan cara kita tuntun secara perlahan dan mengajak dia agar mau mengikuti pelajaran dengan seharusnya dan mengerjakan tugas sesuai arahan yang diberikan. Poin keempat ada economy of preparation time. Ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, biasanya kita akan memulai dengan memikirkan dengan apa kita mengajar. Dengan menggunakan buku teks ini, kita dapat lebih menghemat waktu persiapan karena di dalamnya sudah lengkap materi apa saja yang akan kita sampaikan
soal untuk para siswa. Poin yang kelima ada source of participative teaching ideas, yaitu ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, biasanya kita akan mulai dengan memikirkan dengan apa kita mengajar. Buku teks ini menyediakan model pembelajaran yang dapat dipakai guru untuk membantu dalam proses pembelajaran, di mana model pembelajaran sendiri sudah teruji dan tinggal memilih mana yang paling praktis. Misal praktis menggunakan buku bacaan sederhana dengan bab yang lebih sedikit, tetapi isinya lengkap dan tersusun. Dengan begitu, guru lebih mudah memberikan arahan kepada siswa untuk mengerjakan tugas sesuai dengan isi buku. Poin selanjutnya ada work that the learners can do on their own, so that the teacher does not have to be center stage all the time. Itu dengan adanya buku teks dapat meringankan beban guru. Adanya buku tersebut, siswa bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan sendirinya, tetapi tetap diawasi oleh para guru. Poin yang ketujuh yaitu ada a basics for homework if that is required. Seperti misalnya kita pasti akan memberikan beberapa PR untuk siswa kita. Di buku teks ini juga bisa membantu kita untuk memberikan PR bagi siswa kita. Poin yang terakhir itu ada a basis for discussion and comparison with other teacher. Itu buku teks selain digunakan untuk para siswa juga digunakan oleh para guru. Guru-guru bisa saling berdiskusi dan melakukan perbandingan tentang materi satu dengan yang lainnya. Mungkin juga ada yang bisa memberikan ide untuk para siswa dalam proyek mereka. Baik, itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Selanjutnya adalah how coursebook help student. Yang pertama itu ada sense of purpose, progressing in process. Yang kedua ada sense of security. Yang ketiga ada self learning, itu method and autonomous learning. Dan yang terakhir ada reference for keeping and receiving. Jadi yang kita ketahui bahwa buku itu juga termasuk guru yang melatih relasi kita, guru yang menyediakan bacaan atau referensi berisi tentang cakupan materi. Buku membantu pelajar dengan menyediakan guru yang lebih dapat dipelajari ketika memiliki waktu luang atau ingin membaca suatu materi karena ingin tahu lebih banyak dan lain sebagainya. Karena juga buku telah menawarkan peserta didik dengan hal-hal seperti rasa tujuan, kemajuan, proses, rasa aman, cakupan pembelajaran mandiri, dan referensi untuk memeriksa dan merevisi. Jadi kita tahu bahwa buku pelajaran adalah yang paling banyak memiliki super penting untuk pengajaran dan pembelajaran. Alangkah baiknya buku dibangun dengan baik karena buku sangat penting untuk meningkatkan kualitas prestasi bagi peserta didik. Tidak salah jika seorang guru menyuruh pelajar untuk banyak membaca dan langsung dikasih tugas. Akan tetapi, jika monoton juga tidak terlalu baik untuk pelajar karena menghambat progres keaktifannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Priscilla. Terima kasih Ida. Di sini saya akan mempresentasikan about why teacher is more better than coursebook. Mengapa guru lebih baik daripada buku pelajaran. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan lebih baik oleh buku pelajaran daripada guru. Yang pertama, the first one is giving the word use in spoken exchange atau memberikan kata yang digunakan dalam pertukaran lisan. Jadi penjelasan yang ada di dalam buku itu belum tentu tuh bisa dipahami oleh peserta didik atau siswa, apalagi seperti anak-anak TK atau anak-anak SD kelas 1 gitu kan, karena bahasa di buku pelajaran itu pastinya baku gitu, jadi susah untuk dipahami. Jadi kita sebagai guru bisa menjelaskan kembali penjelasan dari buku tersebut dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak atau peserta didiknya atau siswa. And the second one is adjusting work in response to children's reaction atau menyesuaikan pekerjaan dalam menanggapi anak-anak. And the third one is using communication of the words and pictures atau menggunakan komunikasi lain, kata-kata dan gambar untuk mendukung elemen bahasa. Jadi kita bisa menyediakan atau menyiapkan media atau apapun yang dapat membantu anak-anak dalam memahami penjelasan dari buku pelajaran, misalnya seperti buku dongeng atau apapun lah itu. Lalu yang keempat, the last one is prepare
melakukan kegiatan pelajaran yang mendorong peserta didik untuk berbicara dan mengambil keuntungan dari interaksi. Jadi kita bisa menyiapkan semacam games atau apapun itu yang membuat mereka menjadi lebih semangat, atau bisa seperti games spelling, ya seperti itu, yang dimana itu bisa atau dapat membantu mereka mendapat vocab baru, huruf kata yang baru gitu. Oke. The next material atau materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Suci. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan pada zaman dahulu dengan zaman digital. Jadi pendidikan adalah merupakan suatu hal yang dapat merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu ataupun kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangatlah penting bagi individu karena seseorang tidak akan bisa tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Pada zaman dahulu sangatlah terbatas bagi siswa untuk mengakses pelajaran-pelajaran di sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipadu oleh wali kelas sendiri. Dulu memang sudah ada lembaga-lembaga belajar, tapi masih sangat minim jumlahnya. Bahkan untuk mencari tutor pengajar dengan kredibilitas yang baik itu pun juga masih sulit. Berbeda dengan era sekarang yang mana sangat mudah untuk mencari akses dalam pelajaran. Banyak sekali yang bisa ditawarkan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti kita bisa menemukan banyak bimbingan private atau belajar online, atau bahkan sekarang kita sudah bisa belajar melalui sebuah aplikasi, contohnya yaitu seperti Duolingo. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Garis. Ya, selanjutnya adalah keuntungan menggunakan sarana digital daripada menggunakan metode tradisional. Jadi sosial dan platform komunikasi
sehingga menggunakan program perangkat lunak dan peralatan yang rumit sebagai lawan dari pena sederhana. Ini dapat memerlukan penggunaan situs layanan, program, alat pengajaran, dan teknologi seperti alat bantu belajar yang dibuat untuk digunakan di rumah. Memasuki era modern seperti ini sekarang, hampir semua aktivitas sehari-hari telah menjadi lebih mudah dilakukan berkat adanya teknologi yang terus berkembang. Perkembangan teknologi ada di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Contoh penerapan teknologi dalam dunia pendidikan yang pertama yaitu ada media pembelajaran secara online. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk menarik minat siswa dalam belajar sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu ada alat administratif. Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat administratif. Satu di antara manfaat teknologi digital adalah sebagai perbaikan keefektifan, perorganisasian lembaga pendidikan. Yang ketiga ada perpustakaan digital. Menurut Association of Research Library, tujuan perpustakaan digital adalah untuk memberikan kelancaran dalam proses pengembangan yang sistematis dengan cara menyimpan, menyimpulkan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan pengetahuan dan informasi dalam format digital. Yang keempat ada PPDB secara online. Penerimaan peserta didik baru saat ini dapat dilakukan secara online, tidak lagi harus datang ke kampus atau sekolahnya secara langsung. Hal ini lebih efektif bagi calon siswa yang jauh dari sekolah yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Yang kelima ada CBT, Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer atau biasa disebut dengan UNBK. Pada dasarnya sistem ini tidak hanya untuk pengembangan teknologi, tetapi juga efisien dan lebih hemat dibanding dengan paper-based test yang harus mencetak soal ke dalam bentuk kertas, dan juga biaya untuk pengiriman soal-soal ke beberapa sekolah itu tidak termasuk murah. Dan yang terakhir ada absensi siswa dengan sidik jari. Sistem ini dapat memudahkan sekolah atau universitas untuk mencatat kedatangan peserta didik, pengajar maupun staf, sehingga pihak penanggung jawab dapat memantau kedisiplinan. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan SMS gateway atau aplikasi. Jadi lebih tersusun lagi gitu. Itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kila. Mempresentasikan contoh bagaimana TikTok dapat digunakan untuk sarana mengajar atau belajar. Jadi di sini TikTok bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran, yang dimana bagaimana caranya dengan membuat atau mengunggah konten pembelajaran yang menarik agar ditonton oleh anak-anak. Misalnya seperti kita membuat video animasi yang dimana tuh ada gambar hewan-hewan atau apapun, alfabet, buah-buahan, atau ya semacamnya. Bisa juga kita sebagai guru